Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Parlemen Update untuk hari ini di solusimedia.id_official. Nah, berbicara soal lingkungan memang menjadi perhatian utama di berbagai kota, termasuk Kota Makassar, apalagi Makassar menjadi salah satu kota metropolitan, kota besar, hub di kawasan timur Indonesia, mulai dari pengelolaan sampah, penataan ruang, hingga upaya-upaya pelestarian sumber daya alam. Semuanya itu membutuhkan tata kelola yang tidak efektif, tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Senang sekali di edisi kali ini di Parlemen Update kami akhirnya bisa menghadirkan perwakilan dari anak muda yang luar biasa. Bisa menembus kursi Dewan DPRD Kota Makassar untuk periode 2025 ya sampai 2030 ya. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Dokter Gigi Esin Usama Nur Rahman SKG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Silva. Iya, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah, ini baik. sudah generasi kedua ya penerus di keluarga yang menjadi perwakilan rakyat Kota Makassar untuk duduk di kursi Dewan DPRD Kota Makassar. Dan mungkin sudah banyak juga sih kita membacanya, mengetahui profil dari Mbak Esit ini. Beliau adalah anggota Dewan Legislatif termuda ya di sekitar 50 ya. 50 Iya, perwakilan 50 perwakilan. rakyat di DPRD Kota Makassar. Jadi luar biasa ya. Ini yang dibilang anak muda bisa tonji ya. Perwakilan dari Partai Golkar. Ya, Betul, terima Partai kasih sekali Golkar. lagi untuk waktunya ya Mbak Esin sudah hadir di sini. Saya tahu dan yakin bahwa memang aktiviti dari seorang anggota dewan itu luar biasa padatnya. Setelah kemarin reses, sekarang ini harus membahasnya di Monef ya. Terus berurutan di rapat-rapat selanjutnya hingga menutup akhir 2025 ini. Semoga semuanya bisa sesuai dengan target-target yang sudah dicanangkan. Oke, kita Amin. langsung saja ya Mbak Esin. Kalau secara umum dulu nih ya, latar belakangnya juga seorang dokter ya, Iya, meskipun dokter gigi, tapi pasti dokter itu terkait dengan kesehatan kan. betul, betul Nah, Mbak Esen sekali. sendiri melihat Makassar ya, Mm-mm. Makassar sebagai kota metropolitan yang jumlah penduduknya luar biasa bertambah Mm-mm. terus setiap tahun. Kondisi lingkungan yang saat ini di kota Makassar seperti apa? Oke, kalau misalnya saya melihat bagaimana kondisi di lingkungan Kota Makassar saat ini, sebenarnya tergolong cukup sulit ya, Ya, betul, cukup sulit sekali karena mengingat, berapa banyak ada 1,5 sekitar 1,5 ya juta benar. orang yang ada penduduk di Kota Makassar, tentu, berbanding lurus dengan banyaknya jumlah sampah, banyaknya, Ya. jumlah, tidak hanya manusianya tapi juga sampah-sampahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat saat ini tentu kondisinya cukup serius dan cukup menantang melihat bagaimana kondisi TPA terkhusus, tempat pembuangan akhir di Antang yang saat ini, makin sempit, makin, padat dan makin tidak kondusif gitu sebenarnya. Oke, memang kalau berbicara tentang persoalan sampah itu tantangan luar biasa Mhm. besar ya. Jadi memang harus selalu diingatkan juga partisipasi dari masyarakat harus terus digiatkan pula ya. Mbak Esin ini Betul, perwakilan dari Dapil Pak, Dapil 4. mhm, Dapil 4 itu di Panakukang Manggala, Panakukang Manggala yang memang juga di sana menjadi konsentrasi ya dari betul. pembuangan sampah akhir ya di TPA tadi beliau sudah singgung. Nah, kalau berbicara tentang penataannya ya, Mhm. kira-kira, di Dewan sendiri yang sedang digulirkan khususnya untuk sampah ini seperti apa, Mbak Esen? Oke, sebenarnya kan di awal kita mengacu pada, Perda Iya, nomor, 4 tahun 2011 yang mana oke. saat ini menjadi Ranperda yang akan direvisi kembali. Mhm. Sebelumnya dibahas, di Perda tersebut yang di nomor 4 itu kan Iya, banyak membahas tentang, 3R ya, oke. baik itu dari reduce, Ya, kemudian refuse. reuse, recycle, baru reuse ya. Nah, jadi di 3R itu, banyak dibahas tentang hal tersebut. Namun saya melihat di Ranperda yang sekarang yang saat ini sedang berusaha untuk, kita bentuk kembali itu fokusnya lebih, ter ter apa ya,
lebih masuk lagi, dia lebih ke arah circular economy. Jadi Oke, sampah ya itu benar. tidak hanya Mhm. kita olah kembali, tapi Iya, sampah itu menjadi sesuatu nilai yang kemudian iya, bernilai, iya. berharga, dan bisa menghasilkan uang. Oke, ini inovasi ya dari Betul. pemerintah kota yang apalagi di kedepannya ini memang ada upaya-upaya untuk bagaimana mencari solusi persoalan di TPA Tambang apa ya? Iya, Itu antang. di Antang itu juga sementara ini dari Pak Wali sering sering berbicara hal itu bertemu bertemu dengan investor. Nah, ini tentunya membutuhkan tata kelola lingkungan yang partisipatif ya, begitu Betul. ya Mbak Esin. Nah, kira-kira apakah seperti apa ya maksud saya Mhm. DPRD khususnya di Komisi Mbak Esin itu mendorong ada semacam apa ya kolaborasi ya dari Oke. pemerintah kota dengan pihak-pihak lain. Oke, yang pertama tadi sudah sebelumnya saya bahas ya, Iya, terkait dengan Ranperda yang saat oke. ini kita susun. Baik itu dari DPR, terkhusus kita menjalankan baik itu Iya, dari fungsi legislasinya. iya, Nah, benar. kemudian Mhm, kita juga harus menjalankan fungsi pengawasannya tadi. oke. Nah, jadi di Iya, beberapa reses maupun sosper tadi seperti mhm, yang sebelumnya kita bahas ya, iya, Kak Silva, saya iya, cukup sering untuk iya, membahas sosper, sosialisasi peraturan daerah terkait dengan lingkungan hidup mhm, ataukah persampahan. Saya memang banyak bergulir di situ, terutama konstituen saya itu memang berada di sekitar Manggala. oke. Jadi saya merasa ini benar-benar relate baik itu dari Mhm, segi sosialisasi tersebut dan orang-orang atau konstituen yang kita bawa untuk kita undang di sosialisasi tersebut. oke. Tidak hanya itu, kita juga kemudian berfokus ke fungsi pengawasannya Mhm, tadi, bagaimana kita mhm, mensosialisasikan pengawasan. Jadi di DPR juga seringkali kita tidak hanya menginisiasikan atau menginisiatifkan ranperda, tidak hanya kemudian menyebarluaskan peraturan daerah, tetapi iya, kita juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan, baik itu dari segi ketika di reses misalnya ada pelaporan warga, mhm, ketika nanti warga ada yang membuang sampah sembarangan kah, atau kita melakukan sidak dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk komitmen dari DPRD Kota Makassar sendiri untuk melakukan upaya-upaya terkhusus terkait dengan peningkatan lingkungan hidup dan tata kelola lingkungan. oke. Apa saja yang menjadi substansi yang diatur dalam Ranperda tersebut? Perda ya? Mhm, Sudah perda ya? masih Ranperda. Masih Ranperda Mhm. tersebut? Jadi perdanya ini dia kan sebelumnya nomor 4 tahun 2011, Iya, sama tadi yang berfokus kepada 3R, ini kita bahas lebih adaptif lagi, oke, lebih adaptif. adaptif lagi. Kita berfokus ke yang tadi, sampah tersebut dari circular economy, jadi bisa menghasilkan, Iya, kemudian tidak hanya menghasilkan, mhm, ini juga menjadi, eee tidak hanya menghasilkan dari segi nilainya, tetapi juga tentunya kita berfokus bagaimana menjadi, apa ya, suatu inovatif dari good governance yang sudah ada sebelumnya, oke. Jadi begitu. sumber pendapatan lain ya dari Mhm, masyarakat ya. betul Jadi betul betul. masyarakat bisa lebih ada triggernya ya Mhm, ketika untuk memilah-milah sampah itu ya. sendiri ya. Nah, Mbak Esen sendiri melihat persoalan-persoalan penanganan sampah ini di tingkat masyarakat sebenarnya dari sisi mana ya Mbak Esen? Oke, kalau saya justru sebenarnya cukup berfokus dengan sampah rumah tangga Oke, atau sampah sisa makanan dan ya, sebagainya. Karena berdasarkan mhm, beberapa data yang sempat saya baca juga, sampah terkhusus di Makassar itu terdiri dari organik dan ya anorganik ya. organik ya. Untuk organiknya sendiri bahkan mencapai 40 hingga 50% yang terdiri dari Iya, sampah organik yang sebenarnya justru bisa kita olah. iya, Nah, baik itu dari pemerintah Kota Makassar di DPR mhm, eksekutif ataupun oke, legislatif, kami berupaya salah satunya juga dari Ibu Wali Kota Makassar, Ibu iya, Melinda Aksa iya, tentunya sangat sering sekali untuk melakukan sosialisasi, untuk mhm, sering sekali datang ke masing-masing kecamatan atau iya, kelurahan untuk memantau langsung bagaimana proses dari pengolahan sampah itu berlangsung. oke. Karena di beberapa kecamatan sudah dibangun, sudah dibentuk hewan namanya tuh maggot. Iya, Magot benar, Heeh, ya. maggot. Nah, jadi untuk
ada tempat sampah khusus, tempat sampah untuk sisa-sisa makanan yang dibuat, nanti sampah masyarakat dikirimkan di kecamatan tersebut. Nah, di tempat kecamatan tersebut ada pengolahan namanya Magot, yang kemudian, memakan sisa-sisa makanan, terus mereka kan jadi gendut ya. Jadi gendut, akhirnya Lucu dong. nah itu bisa digunakan baik itu untuk pakan ikan lele Iya, benar, ataukah, iya. dan sebagainya. Jadi itu sangat, eee, betul-betul sangat berkepanjangan dan Iya. itu sangat bagus sekali Iya, sih iya. inovasinya. Ada inovasi juga yang lain pasar itu mesin ya yang Oh iya, ditempatkan ya. betul. Inovasi reverse vending machine ya. Mhm, Itu sudah ada beberapa dinas khususnya di DPM PTSP, kemudian mhm, di Bank Sulselbar juga betul. itu sudah ditempatkan. Nah, eee, kolaborasi-kolaborasi semacam ini kan tentunya juga membutuhkan, apa ya, pendekatan-pendekatan ya Betul. dan support dari Mhm, legislatif untuk eksekutif bisa lebih fleksibel bergeraknya. mhm. Nah, dukungan-dukungan seperti itu apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah kota, Pak Isin? Oke, kalau misalnya kami dari DPRD Kota yang, Mhm, terkhusus ya, mhm. kami memiliki fungsi penganggaran. Iya benar, Berarti heeh, kami di DPRD Kota tentu memberikan, mhm, ruang yang besar untuk iya penganggaran baik itu kepada PTSP, baik itu untuk DLH, iya, kami memberikan, ruang untuk mau dibuatkan seperti apa, mau dibentuk seperti apa, dan akan dirancang seperti apa, hal-hal yang seperti ini, gitu. iya, Nah, jadi, tentu kami memberikan ruang untuk penganggaran. Selanjutnya, baik itu dari, legislasinya, tentu kami mhm, membantu, melalui inisiatif-inisiatif peraturan daerah yang sudah sebelumnya saya bahas tadi. iya, Kemudian untuk pengawasan tentu baik itu kita melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk sosper, baik itu dalam, kunjungan ke dapil-dapil kami terkhusus dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu bentuk bagaimana kami berusaha untuk memberikan, kolaboratif, memberikan, keterbukaan, memberikan ruang bagi, legislatif untuk melakukan inovasi, mhm. dengan tetap melibatkan anggota legislatif di dalamnya. Oke, ya ini menarik sekali memang kalau berbicara tentang, kebijakan lingkungan, untuk mendukung kebijakan-kebijakan hijau yang sedang digalakan di DPRD sendiri. Tadi Mbak Esen sudah menyampaikan ada Raperda ya yang Betul. terus digenjot, disosialisasikan kepada masyarakat. Nah Mbak Esen, dari mitra-mitra ya, dari Komisi D termasuk Dinas Lingkungan Hidup ya, Eee, Kalau misalnya yang komisi terkait, 3 lingkungan penanganan hidup ini? di C. Oke, yang Mhm. terkait penanganan sampah di masyarakat ini, sejauh mana mungkin, komunikasi ya dari tingkat komisi kepada para mitra mungkin dari Oh, oke. komisi? Kalau misalnya kita melakukan di antaranya itu ada, MONEF ya, Ya Monef, yang benar. saat ini sedang berlangsung juga. Jadi, kita ada, MONEF, monitoring evaluasi setiap triwulan. Iya, Nah, nantinya, tentu itu adalah sebagai tempat kami untuk berkomunikasi, baik itu antar SKPD dengan, legislatif tentunya. Jadi, iya, biasanya kami mengadakan, eee rapat kerja, rapat kerja. mengadakan meeting. Nah, Mhm. terkhusus itu, kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana program yang saat ini sedang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Oke, Mbak Eset sebenarnya waktu reses kemarin Mhm. yang dikeluhkan masyarakat soal apa ya tentang sampah ini? Oh, tentu ya, kemarin itu yang menjadi, Iya, banyak juga pokok pikiran masyarakat itu diantaranya tentang, persampahan. mhm, Karena tentu kita melihat bahwa kemarin salah satu janji politik dari iya, Bapak Munafri dan juga Ibu Alia itu adalah sampah gratis. iya betul. Nah, dan ini alhamdulillah sudah diperwalikan kemarin, sudah ada perwalinya juga, Oke, tentang persampahan tersebut, tentang mhm, pengelolaan sampah. Nah, ini menjadi, suatu, perwali baru yang tentunya saat ini sudah, terlaksana mhm, khususnya di, Antang itu sendiri, iya, di Manggala Panakukang kami sudah, jadi untuk sampah tersebut baik itu dari persampahan, mhm, itu kita ada, eee, apa ya namanya, klasifikasi, klasifikasi, heeh, iya, ada klasifikasinya. Misalnya, untuk, masyarakat, jadi kemarin itu kita melihat berdasarkan
volt ampere-nya, apa Iya, ya? volt ampere ya, Mhm, pemakaian listriknya ya? pemakaian Mhm, listriknya kemarin misalnya 450 iya, sampai 900, nah mhm, itu kemudian digratiskan, ada oke, yang hanya setengahnya dan sebagainya. Jadi itu sudah ada perwalinya, ya, sudah dibuat. Nah, kemarin mungkin dari masyarakat ada yang, menanyakan bagaimana, dari bagaimana kejelasan bagaimana, betul-betul iya, apa prosedurnya lah ya, prosedur dari, sampah gratis ini, oke. sampah gratis tersebut. Jadi itu sudah mulai dilakukan ya? Ya sudah Sudah mulai mulai ya? Sudah dilakukan, jadi heeh, masyarakat betul. sudah merasakan ya, yang Mhm. namanya sampah gratis. Tapi meskipun gratis, Mbak Esin ada himbauan tersendiri nggak buat masyarakat nih meskipun gratis, Iya, sudah gratis jadi mhm. harusnya lebih giat lagi dong pada saat Betul, iya, mempersiapkan sampah-sampahnya. mhm. Nah, kemarin justru, yang harus, dan banyak untuk penting kita informasikan juga kepada warga, Iya, yaitu, kan kemarin sebenarnya juga masih ada gitu, misalnya beberapa tempat, beberapa mhm, daerah yang, "Ih, saya belum ini, saya belum iya, dapat." Oke, di mana? Nanti iya, kemudian akan kita sampaikan. Jadi ini kan hanya persoalan komunikasi ya. iya, Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kemudian saat ini sampah itu, mhm, nah itu kita akan fokus, kepada, pemilahannya mhm, gitu. Jadi pemilahannya saat ini di beberapa RT ataupun RW kita sudah menggadangkan ya. Jadi mereka itu punya, bak sampah sendiri. oke, Oke, bak sampah itu ditanam di tanah. mhm, Nah, kemudian nanti sampah-sampah organik mereka masukkan ke situ dan iya. untuk yang anorganik baru kemudian dibuang sampahnya di TPA, Oke, begitu. jadi semua tidak langsung ke tempat Heeh, ke TPA ya, ke betul, pembuangan akhir ya, karena di sana jadi juga sudah numpuk ya. betul, jadi ada selisih lagi. Oke, tapi kalau ke depannya kira-kira ini mungkin tidak sekarang, mungkin ada beberapa tahun ke depan dan kita Mhm, berharap, BSI juga masih tetap, konsisten dan tetap ada ya di mhm, tengah-tengah masyarakat. Mmm, ada pemikiran nggak untuk merelokasi itu TPA atau menambah luasan kah, atau seperti apa untuk mhm, menyiasati apa ya, tingkat itunya kapasitas dari mhm, TPA yang semakin lama pastinya sudah overloading ya dari betul lama-lama betul betul dulu. betul. Gimana? Tentunya kemarin, kita sudah membahas juga dengan, Mhm, Bapak Wali Kota, iya, kita membahas lebih lanjut dengan apakah ada relokasi ataukah iya, ada, mmm eksistensi, baik itu iya, perluasan iya dan benar, sebagainya. Tentu kemarin itu sempat kita bahas lebih lanjut, cuma saat ini, tanah yang ada di sekitar sana itu masih, entah itu kemungkinan, masih ada warga di sekitarnya dan sebagainya. Jadi tentu, Pak Wali Kota kemarin mempertimbangkan banyak hal, kemudian juga baik itu dari DLH, kemudian orang-orang, baik itu dari legislatif dan masyarakat, kita mencari hal paling baiknya ya tentunya kita mencari, pertimbangan yang paling baik karena, saya rasa kalau seandainya kita merelokasi tempat pasti akan menjadi, mhm. amarah warga lagi, "Kenapa di tempat saya menjadi TPA?" dan sebagainya gitu ya. Jadi tentu banyak sekali pertimbangan untuk hal ini, namun saya rasa apapun yang menjadi keputusan Pak Wali Kota nanti adalah keputusan yang paling baik. Oke, kita berharap ini persoalan sampah mulai pelan-pelan terlihat, Mhm, hasilnya ya, dan upaya-upaya dari pemerintah kota juga dengan mendirikan mesin mhm, pengolahan sampah yang diharapkan itu bisa lebih semakin banyak ya, semakin dekat kepada masyarakat. Kita bicara ke hal lain lagi deh, Mbak Esin oke, ini mhm. adalah, salah satu anggota legislatif yang terpilih dengan suara terbanyak loh, luar biasa di dapil beliau ya, dapil 4 itu Panakukang dan Manggala Iya, ya. Nah, Mbak Esen sebenarnya kalau dilihat kan, Mbak Esen masih dengan, eee, umur yang sangat muda gitu ya, terus harus disibukkan dengan rapat-rapat di mhm. legislatif. Di keseharian sebenarnya kalau ada waktu senggang ngapain Mbak Esen? Kalau saya waktu ada senggang, itu biasanya, pertama saya suka baca novel, Oke. heeh, jadi suka baca novel. Terus biasanya nonton series sih, karena itu Korea? kan bukan, Kan? apa ya dia, western, Oh, heeh, western ya, tetap ya, oke. mhm, Seri western ya. heeh, itu sama nongkrong dan Oh, ngopi, masih suka nongkrong berarti ya. Jadi betul, kalau tetap ya, kalau anggota dewan kirain sudah jarang waktunya itu buat nongkrong-nongkrong. Kalau nongkrong biasanya ngobrolin apa? Tidak ngobrolin rapat kan? oh, tergantung dengan siapanya sih Kak sebenarnya, Oke. heeh, kalau misalnya sama teman-teman yang
dokter gigi yang ngobrolin Iya. kasus. Oke, ngobrol masih Heeh, ya masih masih. ya? Masih Terus ngobrolin kalau kasus. misalnya sama teman-teman di DPR pasti, membahas yang ada di warga saat ini Oke, tentunya. tetap membahas Mhm, hal-hal yang terkait dengan, layanan ya dari betul. DPR, tapi tetap pasti masih tetap punya waktu senggang ya, waktu luang untuk bisa apa ya, berkongkow-kongkow ya Betul dengan betul. teman-teman ya mungkin ya Mas, dengan Heeh, komunitas teman-teman ya? masih masih. Masih ya? Kalau di keluarga sendiri Mbak Esen, Mhm kira-kira, apa yang sebenarnya mendorong Mbak Esen untuk akhirnya maju nih, fix maju? Peran dari oke. Bapak tentunya ya, Mhm mhm. kita tahu sekali lagi, seberapa besar? Oh, kalau misalnya, saya sebenarnya yang mendorong pada saat itu tentu karena saya sering sekali ya melihat, bagaimana kemudian, ayah saya Mhm. tentunya bagaimana ayah saya selalu waktu itu, waktu kecil sebenarnya, saya tuh Iya sering bingung, "Ih kenapa ya, kok ayah saya jarang di rumah, iya, kok, sibuk," dan sebagainya. Namun makin ke sini ketika akhirnya mhm, mulai SMP, SD kelas 5 kelas 6 akhirnya mulai sering diikutkan, oh, ayah saya ternyata ketemu dengan warga, oh ayah saya lagi, bicara sama warga. Nah itu ikutkan kemudian kapan? eee, Ikutkan? diikutkan, Oh, oke. justru waktu awal-awal itu, saya sempat ketemu dengan beberapa orang yang waktu saya masih kecil, malah ikut, "Ih jangan lupa ya pilih bapak saya." Sampai kayak gitu. Jadi, waktu itu memang saya banyak terinspirasi tentunya dari, orang tua, baik itu terkhusus ya ayah saya yang Iya. memberikan, betul-betul banyak waktu, banyak, mmm, hal, baik itu kepada masyarakat, memberikan manfaat dan saya tentu banyak sekali terinspirasi dari situ. Oke, ya jadi mungkin ya kalau masih baru pertama kali mendengarkan Mbak Esin, berbicara soal ini, beliau adalah putri dari Bapak Rahman Pina. Mhm, Ini adalah seorang politisi senior juga dari Golkar ya, dan sekarang menjadi anggota DPRD Sulsel ya? susah. Sulsel. Jadi, kalau sehari-hari dengan ayah di rumah bahas apa? Sebenarnya kita justru lebih banyak bahas kerjaan sih, Bahas Kak, sekarang, kerjaannya, oke. Jadi, kurang lebih seperti itu kita Mhm, saya kan tentu belajar banyak dari ayah benar, saya iya. juga, belajar bagaimana, cara kemudian kita baik itu dari segi, penganggaran saya bertanya banyak, kemudian Mhm, juga pokoknya segala hal, mhm. saya banyak bertanya sih dengan Iya, ayah saya. jadi, masih diskusinya pasti seru dong ya kalau di Betul. rumah membahas hal-hal kerja yang Mhm. sama-sama paham nih Betul tentang betul itu betul. ya. Oke Mbak Esen, kita kembali lagi nih, sebenarnya kalau dilihat untuk penegakan perda ranperda apapun sebenarnya ya, Mhm. dari komisi Mbak Esen ataupun dari seluruh ranperda atau peraturan kebijakan yang dibuat dari legislatif, tantangannya di masyarakat itu apa sebenarnya untuk implementasi ini, perda-perda tersebut? Oke, kalau saya melihat bagaimana ya, justru kan hampir semua ya, semua anggota DPR Iya, kan tentu melakukan sosialisasi peraturan daerah dan sebagainya. iya, Tentu yang paling penting ini adalah, kesadaran masyarakat saat ini, kami tentu tidak bisa bergerak sendirian, mhm, tentu kami membutuhkan banyak sekali dukungan, tidak hanya dukungan, kita membutuhkan aksi, juga dari masyarakat. Bagaimana kemudian baik itu dari pengolahan sampah, baik itu dari memilah sampah. Nah, langkah-langkah kecil seperti itu yang kemudian akan melahirkan, akan memberikan langkah besar dan dampak yang besar untuk Makassar nantinya. Karena tentu mawar yang ditanam, mawar yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin iya, sore. waktu ya, mawarnya masih perlu disiram Betul. terus. Oke, kalau berbicara tentang sampah lagi ya Mbak Esi, mungkin ini sudah mau, berakhir kita di hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Isin sudah sangat luar biasa, mungkin pesan kepada masyarakat seperti apa untuk bisa sama-sama nih menjaga lingkungan dan juga mendukung kebijakan-kebijakan nanti yang akan diimplementasikan. Oke, untuk, warga Makassar khususnya bahwa kita semua tahu semua orang tidak ada yang tidak memiliki sampah, semua orang punya sampahnya masing-masing. Tentu bagaimana, caranya agar kita bisa mengolah apa yang seharusnya ada, apa yang sudah kita buang itu tidak menjadi dan mencemarkan, lingkungan khususnya di kota kita. Semoga, sampah-sampah dan langkah-langkah kecil dari sampah tersebut yang kita lakukan, baik itu dari memilahnya, membuangnya dengan benar, ini menghasilkan dan memberikan dampak nyata bagi Kota Makassar. Oke, saat ini lagi sibuk apa di dewan?
agendanya legislatif untuk sampai akhir tahun ini apa, Mbak Esa? Sekarang itu kita masih ada Monef ya, Oke. kita masih ada Monef, kemudian juga setelah, Monef ini kita akan ada lagi masuk, ke pokok, pembahasan pokok untuk tahun depan. Tahun depan, Sudah oke. mulai dibahas dari Sudah mulai sekarang. dibahas, tapi aspirasi dari masyarakat, meskipun sekarang Mhm DPRD harus menempati tempat yang sementara ya, mhm, jadi tapi semua ruang tetap terbuka untuk aspirasi masyarakat betul. ya, Mbak Esin ya. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat jangan takut untuk menyalurkan aspirasinya, tetap terbuka semuanya, meskipun tempatnya masih sangat sederhana dan Mhm. sementara ya, Mbak Esin, Betul betul silakan. betul. Untuk warga Makassar tentu kita tahu bagaimana kondisi, kantor DPRD kota saat ini. Sebelumnya kita berkantor di Jalan Petarani, namun saat ini kita pindah di Jalan Hartasning, tepatnya di, Gedung Eksperumnas sebelumnya. Oke. Jadi jika ada, keluhan, jika ada yang ingin disampaikan tentu, kantor kami akan selalu terbuka seluas-luasnya untuk seluruh warga Kota Makassar. Ya, begitu ya. Jadi harus, bisa mendukung ya, mari kita mendukung legislatif karena, di masa-masa ini kerjanya lagi sangat banyak ya, Betul betul. sampai akhir 2025 untuk menyelesaikan semua agenda 2025. Jadi masih menuntaskan apa yang menjadi tugas sebagai pengawas, sebagai, penganggaran ya, kemudian juga fungsi-fungsi Mhm, legislasi ya, bagaimana masyarakat semuanya itu dipikirkan tetap berpihak kepada masyarakat ya, Mbak Esi. betul. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses untuk pekerjaannya, Iya, terima sukses di kasih. dewannya, sukses untuk Amin. sekolahnya, ya. Amin. Sekolahnya semoga kita doakan semakin, bersinar dan apa yang beliau lakukan itu bisa bermanfaat selalu kepada masyarakat. Terima kasih sekali Amin ya lagi, rabbal salam buat, alamin. Pak Rahman Tina. Siap siap. Ya, kita berjumpa lagi di Parlemen Update. Demikian perbincangan kami bersama anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Dr. Gigi Esin Usama Nur Rahman, SKG. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum.